Ya, ada yang masuk. Baik, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Adik-adik sekalian, semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini dan ahlan wa sahlan kepada semua yang hadir, dan tentu setiap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih dimudahkan oleh Allah taala untuk kita senantiasa belajar walaupun mungkin di semester kemarin dan semester ini kita agak mendapatkan kesulitan karena beginilah yang kita hadapi ya. Berusaha bersabar dan bersyukur, dan anak-anak sekalian di SMP, siswa dan siswi SMP 26, mudah-mudahan walaupun di rumah tidak mengurangi dari kesempatan ataupun semangat dalam belajar ya. Dan perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan, dan insya Allah kita akan belajar di pagi hari ini tentang menggapai surga ya melalui belajar ya, atau dengan belajar seorang mendapatkan surga. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bahwa setiap kita ketika kita belajar maka tujuan kita haruslah lurus. Maka di antara sejumlah dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut, salah satunya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqahu ilal jannah." Atau kama qala Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, akan dimudahkan baginya jalan ke surga. Oleh karenanya, kalau misalnya seseorang ketika dia berusaha belajar, maka niatkan dengan ikhlas karena ini adalah ibadah. Oleh karenanya, satu orang yang dia mengerti dan faham bahwa belajarnya bukan hanya untuk urusan dunia, tapi belajarnya sampai di akhirat. Dalam arti akibat dari belajar, dia akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan, maka dia akan mendapatkan ketika dia belajar, ya awalan yang pertama sampai di SMP selesai. Kemudian kapan kita ini seperti ini, belajar dan mengajar, sampai kita ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini poin yang pertama, belajar harus dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, belajar itu ya ada memiliki adab dan juga beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, an yakhlusan niyatakum fi talabil ilm. Ya, hendaklah kita senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, belajar juga merupakan birrul walidain. Belajar itu adalah perbuatan baik seorang anak kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau ada sekalian belajar dengan baik, baik sekarang di rumah ataupun nanti mungkin semester depan di sekolah, atau bisa juga di mana saja kita belajar, maka itu adalah perbuatan baik seorang anak untuk orang tuanya atau birrul walidain. Bukankah satu orang ketika dia berbuat amalan kebaikan termasuk usaha dari apa yang dikerjakan orang tua untuk anaknya. Artinya ketika seorang anak berbuat baik, pahala ini akan mengalir ke orang tuanya. Dan belajar merupakan amalan ibadah, sehingga setiap kita semakin lama belajar, akan semakin lama seseorang ibadahnya. Dalam arti ketika dia ibadah dengan baik, belajarnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu, artinya belajar sepanjang hayat ini tak pernah ada selesainya. Terus belajar, belajar, belajar sampai kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian merupakan bisa kategori yang sesuatu penyelewengan atau bahkan dikhawatirkan dia termasuk ukukul walidain. Orang tuanya memberinya bekal, misalnya uang SPP, uang jajan, beli buku dan yang lain. Tapi ternyata ya kita di kelas tidak belajar, atau kita di rumah misalnya sudah diberikan pulsa hari ini, disediakan handphone. Dia adalah amanah yang Allah amanahkan, maka manfaatkan sebaik mungkin. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin kadang kita lupa ya. Sebagian siswa dia menggunakan handphone di rumah ternyata untuk yang lain. Mungkin untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Apakah untuk melihat hal-hal yang tidak baik ya, dan ini jangan dilakukan.
Seorang belajar, dia harus paham dan mengerti bahwa semua fasilitas yang ada, karena tadi adalah tujuannya ibadah, maka dia gunakan sebaik mungkin untuk di bawah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lakukan yang terlarang, apalagi seseorang misalnya melihat hal-hal yang tidak baik atau dia menyibukkan diri dengan main games atau juga hal-hal yang kurang baik lainnya. Nah, poin yang lain, ibadah merupakan bentuk yakni amalan yang mendekatkan seorang ke sorga. Sebagaimana hadis di awal. Makanya Imam As-Sadi menyebutkan kalimat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dia akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada sekalian, kalau misalnya seseorang berjalan menuju tempat belajar, katakanlah misalnya di SMP 26 ini, dia berjalan kaki atau mungkin berkendaraan, maka setiap langkahnya itu menuju kebaikan, maka ini langkah termasuk langkah yang Allah ridhai. Langkah-langkah yang merupakan langkah untuk ibadah. Dan kelas merupakan tempat yang sangat sakral. Dia merupakan tempat ibadah seseorang di tempat ibadah kedua selain masjid. Masjid tempat ibadah, kelas juga tempat ibadah karena dia tempat belajar. Maka dari itu, jangan seseorang menyibukkan ketika dia di kelas bermain atau berbuat hal yang tidak bermanfaat, apalagi dia mengganggu guru yang sedang mengajar. Oleh karena itu, ada sekalian, kita akan bahas sekilas mungkin tentang adab talib, bagaimana adab-adab seorang talib dalam rangka dia mendapatkan surga. Maka dijelaskan oleh para ulama misalnya dalam kitab Hilyah yang talabul ilm. Yang pertama diantaranya adab talib kepada dirinya. Adab seorang pelajar kepada dirinya. Yang pertama sekali dia mengikhlaskan niat. Jadi jangan dirubah niat. Walaupun hari ini kita adalah belajar dalam keadaan terbatas, maka lakukan yang terbaik. Semangat ya, walaupun gurunya jauh, yang ada cuman handphone di kamar sendirian dan yang lain, Allah melihat kita sekalian. Maka di antara kebiasaan yang ada ya di kalangan para sahabat, mereka walaupun tidak ada sekolah resmi sebagaimana kita, mereka juga belajar. Bahkan Abu Hurairah dengan beberapa orang, mereka belajar di masjid karena tempatnya tidak ada. Mereka orang-orang miskin dan mereka belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama luruskan niat. Yang kedua adab seorang kepada dirinya, usahakan kita ketika belajar bersungguh-sungguh. Jangan seseorang kemudian asal-asalan, apalagi dia bersifat malas. Karena malas merupakan bagian dari penyakit hati yang harus dihindar, sebagaimana ucapan Nabi dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa malas. Malas belajar, malas juga seseorang menuntut ilmu, malas menulis, malas mendengar, malas mencatat, bahkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka ini termasuk penghalang sampainya ilmu kepada seseorang. Kemudian poin ketiga dari adab seorang kepada dirinya, usahakan dia bersungguh-sungguh ya dalam pengertian jangan seseorang kemudian membuang-buang waktunya. Jadi poin ketiga, waktunya dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau jam belajar kita lewat daring misalnya, dari mulai jam 7 sampai jam 12, di situ ada waktu istirahat, manfaatkan buat istirahat. Kalau memang seseorang dia dalam keadaan tak ada uzur yang syar'i, maka lakukan yang terbaik, waktunya belajar dia belajar. Waktu diberi kesempatan dia bertanya, silakan bertanya. Dan walaupun gurunya jauh, tidak mengapa. Terlebih lagi kalau gurunya dekat di kelas. Dan di antara sebagian yang sunnah adalah gurunya datang dan muridnya sudah siap. Itu di antara yang dijelaskan. Nah, termasuk juga poin yang lain adalah beberapa hal yang merupakan adab seseorang pelajar kepada dirinya, husnus samt. Berusaha. Jadi kalau di kelas, ketika gurunya menyampaikan materi atau pelajaran, usahakan dia diam, husnus samt. Dengarkan penjelasan dari gurunya. Ketika seseorang dalam keadaan seperti daring seperti ini, maka ada sekalian ikut mendengarkan dengan seksama. Walaupun seseorang mungkin kurang begitu memahami, tapi usahakan dengarkan. Karena ini bagian dari adab seorang terhadap dirinya. Ketika ada yang katakanlah orang lain saja, ketika Nabi mendengar ucapan seorang yang kafir Quraisy, ya, Abdullah bin Mu'aid misalnya, kemudian Nabi mengatakan halintahaina, apakah engkau sudah selesai? Jadi Nabi dengarkan. Oleh karenanya mendengarkan dengan baik itu bagian dari pendukung dan dia adab seseorang ya, dalam belajar. Kemudian termasuk juga adab seseorang ya, seorang pelajar adalah dia berusaha untuk mengamalkan apa yang didapatkan. Karena ilmu untuk diamalkan.
Kalau dalam pelajaran PAI misalnya, seorang diajarkan berbagai macam akhlak dan yang lain, maka itu diamalkan. Begitu juga dalam pelajaran yang lain, apakah dalam pelajaran matematika ataupun pelajaran yang lain, maka seseorang berusaha untuk dia terus mengamalkan apa yang bermanfaat baginya. Dan seorang guru yang mengajar harus kita hormati ya. Dan ini nanti yang kedua, bagian kedua, bagaimana adab seseorang kepada gurunya. Baik, secara sekilas bahwa seorang pelajar dia berusaha untuk tidak malas dan dia berusaha untuk manfaatkan waktu sebaik mungkin dan terutama dia menghindar muawiq talab al-ilm atau muawiq tahsil ilmi ilaih. Kita sebagai seorang pelajar harus menghindar beberapa hal yang menghalangi ilmu sampai kepadanya. Salah satunya ada di sekalian, pertama ilmu terhalang karena niat. Kenapa malas belajar? Harus diniatkan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagian yang lain yang menghalangi seorang dari ilmu adalah seorang pelajar dia meninggalkan belajar atau tempat belajar atau kesempatan buat belajar. Namanya dia lari dari majelis ilmu. Misalnya seseorang ketika di kelas pada saat daring ini sudah selesai misalnya, dia tidak ingin masuk ke kelas, bahkan dia benci kelas misalnya. Atau sebagian siswa banyak beralasan dia izin ke kamar mandi. Padahal 5 menit atau 1 menit saja meninggalkan kelas adalah kerugian. Bahkan Nabi SAW mengingatkan bahwasanya seorang kalau sekiranya memungkinkan dia hadir terus, maka dia usahakan hadir. Sebagaimana dalam hal misalnya belajar secara daring, kalau bisa adik-adik walaupun di rumah, memang gurunya tidak tahu, tapi usahakan Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan senantiasa secara daring. Kalau bisa adik-adik walaupun di rumah, memang gurunya tidak tahu, tapi usahakan Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan senantiasa hadir. Sebagaimana halnya majelis tersebut adalah majelis ilmu. Saya dulu pernah ikut kuliah jarak jauh di Saudi ya. Kita kuliah kadang malam hari. Kemudian memang betul dosennya tidak pernah tahu apa yang kita lakukan. Tapi kita merasa bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, poin kedua ini jangan sampai dilakukan menghindar dari majelis-majelis ilmu ataupun pelajaran di kelas atau pelajaran daring seperti ini. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang dilakukan seorang pelajar adalah ketika dia datang malas, kemudian malas ini dipelihara. Malas belajar, malas menulis, malas membaca, malas menghafal, sampai dia pun malas berbuat sesuatu yang terbaik. Dan banyak orang tua mengeluhkan, atau sebagian orang tua melaporkan bahwa anaknya di rumah begini dan begitu, maka ini jangan dilakukan. Allah Maha tahu, dan saya kira adik-adik semua, insya Allah setiap kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kemudian yang keempat adalah tarku talabil ilmi fis sighar. Ya, seorang meninggalkan menuntut ilmu di waktu kecil. Nah, adik-adik sekalian, umur di SMP ini umur emas. Ya, umur di SMP adalah umur emas. Di saat seseorang akalnya masih jernih, belum punya banyak masalah. Orang seperti saya dan guru-guru yang lain mungkin tinggal menunggu kapan waktunya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sementara adik-adik sekalian di usia SMP adalah umur emas. Dulu Sufyan ats-Tsauri dia hafal Quran di usia 6 tahun. Kemudian dia minta izin kepada ibunya menghafal hadis, maka dia pun menghafal hadis. Di usia 9 tahun sudah hafal 300.000 hadis. Kemudian di usia 18 tahun dia sudah menjadi seorang ulama dan gurunya dulunya 600 orang. Dan begitulah orang-orang terdahulu, mereka waktunya dipadatkan sampai-sampai pelajaran dalam satu hari itu 24 pelajaran. Mungkin di kita satu hari hanya 6 ataupun 5 dan seterusnya. Di antara mereka ada yang 18 pelajaran. Di antara mereka juga ada yang pergi ke halakoh ini dan itu dan sampai mereka tidak sempat makan. Dan begitulah perjuangan mereka. Akhirnya apa yang didapat? Jadilah seperti Imam Nawawi di usia 20 tahun sudah menulis buku, bahkan di usia 18 tahunan kira-kira dia sudah menyelesaikan Arba'in Nawawi. Kemudian Riyadhus Shalihin dia juga tulis dan umur beliau tidak ada 40 tahun dan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah, satu orang yang mengumpulkan, dia punya bahasa, katanya sebagian menyebutkan bahasa yang dia kuasai lebih dari 7 bahasa. Kemudian Ibnu Taimiyah juga beliau seorang yang sangat hafal Al-Quran, bukan cuma hafal ayatnya,
hafal dengan syarahnya, hafal dengan maknanya, dan juga dengan tafsirnya. Kalau dia bicara hadis, maka jutaan hadis yang dia hafal. Bagaimana mengumpulkan ilmu sebanyak ini di waktu yang singkat? Saya berharap walaupun adik-adik semua di SMP negeri, jangan juga seorang menghalangi dirinya untuk kemudian memperdalam agama Islam. Misalnya, tidak ada salahnya bahkan sesuatu yang sangat terpuji. Kalau misalnya di SMP sudah hafal 10 juz, 20 juz, atau 30 juz. Bukankah itu bermanfaat buat dunia kita juga? Banyak universitas yang dibuka dan digratiskan untuk orang-orang yang hafal 30 juz. Dan banyak lagi yang lain-lain. Belum lagi di akhirat akan diletakkan tajun ala ra'sihi au ra'siha, diletakkan di kepalanya. Maksudnya dia adalah mutiara emas ataupun juga semacam penghormatan dari Allah Ta'ala karena dia seorang yang hafal Quran dan juga mengangkat derajat orang tuanya sekaligus dia mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, poin ketiga, usahakan jangan tinggalkan belajar walaupun seseorang misalnya 1 atau 2 detik ataupun waktu yang dia sia-siakan. Ada satu nasihat ketika seseorang sudah sangat suka dengan handphone. Handphone itu adalah alat. Kadang dia menjadikan senjata yang bermata dua. Bisa membunuh dirinya, bisa juga sebagai alat atasnya. Handphone di dalamnya bisa diisi dengan ayat Quran. Bisa diisi segala macam pelajaran. Bisa kita download dari YouTube yang bermanfaat. Tapi tolong diingat, dia pun bisa menghantarkan seseorang kepada kehancuran. Tiap hari dia main game. Tiap hari dia melihat yang tidak bermanfaat. Akhirnya pelajaran yang seharusnya dia dapatkan, dia pun mungkin orangnya membuka, tetapi dia tidak perhatikan. Akhirnya yang dia dapatkan kejelekan, bukan kebaikan. Yang keempat adalah sekalian, yang merupakan penghalang ilmu dari seseorang adalah dia hilang apa namanya, dia tidak murajaah. Adamul murajaah. Murajaah adalah mengulang pelajaran. Ketika kita belajar di kelas saja, kadang sebagian siswa malas mengulang pelajaran. Bagaimana dengan daring seperti ini? Maka usahakan dia berusaha untuk belajar mengulang pelajaran di rumah. Nah, mungkin guru-guru kita dia tidak akan tahu apa yang kita lakukan, tapi Allah Maha tahu. Maka usahakan jangan malas untuk mengulang pelajaran ataupun menghafal dan bukan hanya ketika mau ujian. Yang kelima adalah kesalahan yang didapat dikerjakan sehingga ilmu tidak sampai kepada dirinya. Seorang siswa atau seorang anak, dia menganggap bahwa dirinya tidak perlu belajar lagi. Atau dia menganggap saya sudah pintar, tak usah belajar lagi. Nah, demi Allah ini adalah satu kesalahan. Setiap kita tak ada yang menganggap kita cukup dengan ilmu, bahkan di atas langit ada langit. Oleh karena itu usahakan adik-adik sekalian kita berusaha untuk belajar. Walaupun hari ini mungkin kita tidak membutuhkan seluruhnya. Kata para ulama bahwasanya ilmu itu apa saja bentuknya itu bermanfaat bagi kita. Hanya satu ilmu yang dilarang dituntut. Apa itu? Ilmu sihir. Sementara ilmu yang lain bermanfaat. Apakah dia bahasa Inggris, matematika, kemudian juga nanti di SMA mungkin ada fisika, ada kimia, atau juga sekarang misalnya di SMP, segala macam jenis ilmu itu yang bermanfaat, maka itu berpahala. Kemudian mengajarkan ilmu yang bermanfaat, seluruhnya berpahala. Saya dulu mengajar kimia, ngajar fisika yang bermanfaat, seluruhnya berpahala. Saya dulu mengajar kimia, ngajar fisika juga, ngajar matematika juga, ngajar tafsir juga, ngajar akidah juga, dan begitulah seterusnya. Bahkan mengajarkan bahasa Inggris, ilmu yang bermanfaat, juga pahalanya sama. Jadi pahala mengajarkan pelajaran agama dengan pahala mengajarkan pelajaran lain, itu sama nilainya. Oleh karena itu, jangan remehkan pelajaran yang satu, mengutamakan pelajaran yang lain. Kalau adik-adik tidak suka dengan salah seorang guru, misalnya saya kurang suka dengan sifat dia, bersabarlah, karena di antara adab seorang talib kepada gurunya, jadi adab seorang pelajar kepada gurunya ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-ihtiram lahu. Hormat kepadanya ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-ihtiram lahu. Hormat kepadanya. Yang kedua, tak ada bekas guru. Jadi tolong diingat-ingat adik sekalian, guru itu tak ada bekas. Maksudnya, kalau nanti ada dia masuk di SMA, lalu ketemu dengan guru SMP-nya, lalu dia bilang, itu bekas guru saya. Tidak ada bekas. Semuanya guru kita. Bahkan guru-guru kita di TK yang mengajarkan doa iftitah atau istiftah misalnya, atau mengajarkan bacaan salat. Mungkin dia pahalanya paling banyak karena kita sekarang kita lakukan. Atau kita dulu belajar Iqra pada guru kita di TK, misalnya. Atau mengajarkan bacaan salat. Mungkin dia pahalanya paling banyak karena kita sekarang kita lakukan.
Atau kita dulu belajar Iqra pada guru kita di TK atau di SD katakanlah. Hari ini kita gunakan untuk baca Quran. Mereka pahalanya mengalir. Jadi tidak ada mantan guru, tapi dia adalah guru kita sekalian. Maka yang pertama adalah ihtiram lahu, hormat kepadanya. Yang kedua, tadi sudah disebutkan husnus samt. Usahakan seseorang di hadapan gurunya dia diam ketika mengajar. Kalau nanti di kelas, maka seseorang ketika masuk kelas dia diam. Ketika diizinkan, maka dia bertanya. Tapi ketika guru sedang bicara, jangan ribut dan diam itu afdal. Nah, ketika seperti daring seperti ini, maka walaupun gurunya jauh, usahakan kita juga dalam keadaan taat seperti itu karena Allah melihat kita. Poin ketiga, adab seorang kepada gurunya, dia selalu sabar dengan apa yang didapat dari gurunya. Kalau misalnya gurunya adalah orang yang mudah marah, misalnya, maka sebagai seorang murid, dia bersabar dengan sifatnya. Jangan seorang membencinya, karena ilmu yang diberikan darinya jauh lebih agung daripada sifat sedikit yang dia miliki. Mungkin karena kesalahan kita juga. Kemudian yang keempat adalah mendoakan gurunya. Ini yang jarang dilakukan. Adik-adik sekalian, doa murid kepada gurunya dengan doa guru kepada muridnya sama nilainya dan ini dikabulkan. Kalau dalam hadis mungkin secara umum Rasulullah menyebutkan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Meninggalnya seorang anak Adam terputus baginya tiga, semuanya terputus kecuali tiga. Maka yang pertama adalah al-ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat, semua ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya. Maka dari itu tadi kita bilang semua ilmu kecuali itu akan terus mengalir pahalanya. Maka dari itu tadi kita bilang semua ilmu kecuali satu ilmu yang tak ada manfaatnya, ilmu sihir. Selebihnya bermanfaat. Nah, dan di sekolah ini seluruhnya kumpulan ilmu yang manfaat. Dan saya tidak pernah menemukan ada sekolah yang mengajarkan ilmu sihir. Berarti sekolah itu adalah tempat di mana amalan terus mengalir. Thanian yang kedua adalah amal jariah, amal yang mengalir pahalanya. Dan termasuk yang mengalir pahalanya sangat banyak. Salah satu bentuknya adalah apa yang dikerjakan di sekolah. Jadi oleh karena itu, langkah kaki menuju sekolah ketika sudah ditutupnya daring misalnya, datang ke tempat kita belajar, itu bagian yang merupakan amalan yang jariah. Begitu juga satu orang misalnya ketika membeli buku, bukan sia-sia, itu sesuatu yang mengalir pahalanya. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan bahwa seorang pelajar dengan bukunya juga harus dipelihara. Dan Nabi mengatakan bahwa al-ilmu ya muqayyadun bil kitabah, ilmu itu diikat dengan tulisan, diikat dengan amalan dan diikat dengan hafalan. Kemudian adab yang lain kepada gurunya, usahakan seseorang dia tidak memaksa gurunya atau apa namanya ya, jangan seperti dikatakan dalam beberapa penjelasannya bahwa guru itu adalah mustafti. Jangan menanyakan untuk menguji gurunya. Jadi seseorang misalnya dia bertanya, lalu sengaja untuk ngecek apa jawaban gurunya. Bukan itu yang dimaksud. Dia bertanya untuk diamalkan. Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi untuk diamalkan. Jadi bukan untuk ngetes atau ingin tahu jawabannya kemudian dia gibahi dan namimah dan yang lain. Oleh karena itu banyak lagi hal-hal yang lain bagaimana adab seorang pelajar kepada gurunya, tapi itu diantaranya. Kemudian termasuk adab seorang pelajar kepada catatan ataupun apa namanya fasilitas dalam rangka dia belajar. Pertama diantaranya kepada buku catatan adik-adik tadi usahakan dicatat dengan rapi atau dicatat dalam keadaan seorang memiliki catatan yang itu adalah hifdul kitabi. Dalam catatan dalam ilmu hadis ada hifdus sudur, ada hifdul kitabi. Hifdus sudur adalah catatan yang bukan catatan ya, hafalan yang itu diletakkan dalam dada. Dan ini yang terjadi sebagai Imam Syafi'i, beliau orang yang sangat hafal dari seluruh apa yang dia dapat termasuk dari beberapa kitab yang didapat dari guru-gurunya. Imam Syafi'i orang miskin, dia tidak punya biaya, maka dia pinjam buku-buku dari guru-gurunya, lalu dia baca semalam, dikembalikan dan itu sudah hafal dan dia tidak lupa sampai dia meninggal. Baik, kalau misalnya kita tidak bisa seperti itu, yang dihafal di kelas dari guru kita hafal semua, maka ditulis dalam catatan. Maka dari itu, catatan ini jangan dijual, dibungkus kacangkan, atau kemudian dibuang. Dia adalah bagian yang terhormat dalam hidup kita. Simpan dalam satu tempat, nanti ada dikumpulkan, sampai nanti sudah tua, dikumpulkan semua catatan di SMP, di SD kalau perlu, sampai di SMA, sampai sejarah hidup kita ada di situ. Jadi yang penting bukan hanya ijazah, yang penting buku catatan juga
penting. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adam, jangan dicoret-coret, bahkan dilipat, jangan. Kalau perlu, beli pembatas buku. Itu yang lebih ihtiram. Adapun dicoret untuk manfaat, silahkan. Misalnya dikasih taklik. Taklik adalah catatan. Dalam buku, misalnya buku paket IPA, diterangkan oleh gurunya, maka dia catat di sebelahnya. Kemudian dikasih tip X ataupun dikasih kemudian dikasih tip X ataupun dikasih, dan itu otomatis secara tidak langsung menghinakan yang mengajarnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, usahakan seseorang juga dengan apa yang ada di kelas, jangan coret-coret misalnya meja belajar, karena dia adalah tempat yang merupakan tempat yang sakral. Dia adalah tempat terbaik setelah masjid. Artinya, kalau ada seorang mencoret-coret tembok di masjid, katakanlah, itu perbuatan yang tidak baik. Mencoret-coret meja juga sama, termasuk tembok atau kelas, fasilitas kelas, atau seseorang misalnya tidak ihtiram dengan kebersihan, dia sebarkan sampah, atau dia tidak peduli dengan kotoran yang ada. Seorang mukmin harusnya dia peduli dengan kebersihan. Bukankah Allah Ta'ala jamilun yuhibul jamal? Dia maha indah dan cinta kepada keindahan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah? Oleh karena itu, innallaha yuhibbun nadhafah. Allah cinta kepada kebersihan. Maka dari itu ada kebiasaan di kalangan salaf. Salah satu kebiasaan Imam A'mash, beliau seorang muhaddithin, kibarut tabi'in, punya murid jumlahnya ribuan. Ketika dia mengajar, murid-muridnya sudah datang terlebih dahulu. Dan ini di antara adab. Kalau guru di kelas belum datang, sunnah. Kemudian ketika mulai dan orang-orang khusyuk mendengarkan. Sampai-sampai di antara kebiasaan beliau, kalau ada muridnya yang menggerak-gerakkan tangan, ditarik-tarik tangannya, maka beliau hentikan pelajarannya, dan beliau hentikan kemudian nunggu 2 hari berikutnya. Maka di antara mereka, murid-muridnya, tak ada yang berani narik-narik tangan di depan Imam A'mash, mereka sibuk mencatat atau mereka mendengarkan. Dan bagaimana dengan keadaan sebagian kita, kadang-kadang gurunya di depan berbicara, murid-muridnya di belakang ngobrol sendirian. Dianggap sebagai radio yang bekas dan seterusnya, maka ini akhlak yang buruk. Kemudian ada sekalian, di antara kebiasaan juga atau hal yang bisa menghalangi seseorang dari ilmu adalah satu orang dalam keadaan putus asa. Ketika dia belajar sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, lalu dia mengatakan, kalau gitu udahlah, saya tidak mungkin bisa. Nah, jangan demikian. Tak ada seorang yang bodoh, semua kita itu pandai pada waktunya. Oleh karena itu, saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan guru dan yang lain, bahwa kalau bisa doakan anak-anak didik kita supaya menjadi orang-orang yang baik. Jangan didoakan dengan doa yang jelek, tapi doakan dengan doa kebaikan. Dulu pernah ada kejadian beberapa orang yang mungkin dianggap nakal, didoakan baik. Alhamdulillah akhirnya mereka dalam keadaan baik dan begitulah seterusnya. Ini sekilas tentang bagaimana adab seorang pelajar kepada dirinya, kepada gurunya, kepada buku catatannya, dan termasuk juga kepada segala hal yang terkait dengan belajar. Oleh karena itu adik-adik sekalian, saya juga ingin mengingatkan bahwa belajar ini sepanjang hayat. Bahwa Imam Ahmad ditanya, ila mata, sampai kapan engkau seperti ini? Belajar dan mengajar. Lalu dia bilang, sampai aku dimasukkan ke dalam surga. Dahulu ada seorang laki-laki, nama dia adalah Hakim Ibnu Hizam. Umurnya 60 tahun. Orang ini dalam keadaan baru masuk Islam. 60 tahun dalam keadaan beliau sedang 60 tahun itu dia dalam, ya artinya masih dalam keadaan kafir. Kemudian masuk Islam. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umur saya. Saya ingin minimal sama umur saya dengan umur kekafiran dengan umur keislaman. Dan Allah takdirkan dia meninggal di usia 120 tahun. 60 tahun non-muslim, 60 tahun muslim. Dan dahulu dia sering meminta kepada Nabi SAW. Setelah itu dia tidak pernah minta lagi. Bahkan gaji dia sebagai gubernur tidak diambil. Dan dia sedekahkan. Dan adik-adik sekalian, sedekah ilmu itu tidak pernah habis. Beda dengan sedekah harta. Oleh karena itu, saya tidak pernah memastikan, sebagaimana kita tidak pernah ada yang tahu ya. Mungkin saja di antara adik-adik yang hadir pagi hari ini, satu saat kelak nanti setelah dia mungkin dari SMP selesai ke SMA, kemudian kuliah di mana, lalu dia mungkin ada di antara sini akan menjadi para pemimpin di masa depan. Ya. Mungkin juga di antara ada sekalian ada yang menjadi ulama, bisa juga di antara ada yang menjadi dokter, ada jadi polisi dan yang lain. Maka himmah itu wajib ditanam. Himmatul talib
himmah bagi seorang talib wajib ditanamkan. Apa itu himmah? Himmah itu cita-cita. Dulu ada empat orang anak muda ya di zaman Nabi SAW. Mereka duduk-duduk di dekat Ka'bah. Empat orang ini adalah Abdullah bin Zubair, yang satunya Abdullah bin Umar, kemudian Abdul Malik ibn Marwan, dan yang satunya adalah Urwah ibn Zubair. Keempat orang anak muda ini, usia mereka sekitar 9 tahun, ada yang berusia 10 tahun, ada yang 11 tahun. Anak-anak kecil. Kemudian ditanya, mahimmatuka, apa cita-cita engkau? Mereka saling ngobrol, saling bertanya, satu dengan yang lain. Maka berkata Urwah ibn Zubair, cita-cita saya, kata dia, ingin menjadi seorang ahli fikih. Himmati, cita-citaku, katanya, ana minal ulama fiqh. Saya menjadi seorang alim dalam hal fikih. Dan beliau terkabulkan cita-citanya. Beliau satu dari ulama yang sangat faqih yang ada di Madinah. Kemudian ya, Abdullah bin Zubair, ternyata dia bercita-cita ingin menjadi seorang pemimpin di Hijaz. Dan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan akhirnya dia memimpin Hijaz. Kemudian termasuk juga Abdul Malik ibn Marwan jadi khalifah. Dan begitulah juga dengan Abdullah bin Umar, dia menjadi seorang yang luar biasa sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Bin Umar, dia menjadi seorang yang luar biasa sampai dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi, kalau ada guru yang bertanya kepada muridnya, ma himmatuka, apa cita-cita Anda? Adik-adik silakan jawab. Dan jawaban, selama jawabannya itu tak ada yang salah, tentu baik, ya kan? Misalnya seorang ditanya, apa cita-cita Anda? Lalu dia bilang, saya ingin jadi dokter, ya. Misalnya dokter spesialis. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tentu seseorang apapun cita-citanya harus didukung dengan amalan, dengan usaha. Apakah mungkin seseorang bercita-cita ingin mendapatkan sesuatu, lalu dia sama sekali tak ada usaha? Maka ini salah besar. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, saya ingin mendapatkan surga, sebagaimana yang tadi, harus ada usaha dari kita, yang itu usaha yang zahir. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, usahakan di rumah, walaupun hari-hari seperti ini kita diuji. Oleh karenanya, adik-adik sekalian, usahakan di rumah, walaupun hari-hari seperti ini kita diuji, ya, manfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana seorang anak mencari keridhaan orang tua dengan misalnya membantu keluarganya. Jadi jangan sampai ada satu laporan dari orang tua, anaknya itu kalau bangun misalnya jam 6 baru bangun. Jam 6 sekarang tentu terlambat sholat subuhnya. Kemudian di rumah menjadi beban orang tuanya, bukan membantu orang tuanya. Atau seorang anak bahkan sibuk main game ya, dengan handphone yang diberikan amanah, yang sesungguhnya itu untuk dimanfaatkan. Atau seorang anak misalnya dengan alasan ini dan itu dia malas. Maka sekali lagi, jangan sampai itu terjadi pada kita sekalian, tapi lakukan yang terbaik. Jadilah seorang talib misalnya, seorang pelajar permisalan atau sebagai pelajar contoh teladan yang dia memberikan contoh terbaik untuk adik-adiknya. Bagi yang di kelas, katakanlah kelas 9, memberikan contoh bagi yang kelas 8. Kalau dia di kelas 8, memberikan contoh kepada yang kelas 7. Walaupun tidak mesti tentu orang yang setingkat dengan tingkatan tadi di kelas ini, dia tidak harus lebih baik yang di bawahnya. Tapi intinya bahwa belajar agar mendapatkan surga, karena jelas belajar ini adalah cara yang paling mudah seorang mendapatkannya. Sebagaimana hadis yang tadi di bawah, ya, atau yang tadi kita sebutkan sebelum ini. Nah, kemudian bagian yang lain yang ingin kami sampaikan bahwa amalan yang terputus tadi, ya, tidak akan terputus sebagai tiga yang disebutkan tadi, ya, ilmu yang bermanfaat, kemudian termasuk juga adalah amalan yang jariah dan doa anak-anak yang saleh. Ketika ditanya, ya, Ibnu Taimiyah dan juga yang lain, apakah orang yang tidak punya anak dia bisa mendapatkan poin ketiga, doa anak-anak yang saleh? Beliau menjelaskan iya, dan begitu ulama sekarang juga menjelaskan anak-anak yang saleh yang dimaksud di hadis tadi termasuk adalah murid-murid yang saleh. Jadi kalau misalnya di sekolah ini katakanlah muridnya ada sekian ratus orang, kemudian menjadi orang yang soleh semua, maka mereka mendoakan dan itu dikabulkan. Dan itu jadi pahala yang mengalir bagi guru-gurunya. Begitulah juga kalau misalnya seseorang memiliki anak nasab. Anak nasab artinya anak kandung yang itu dilahirkan dengan sebab nasabnya dia. Misalnya,
Seorang memiliki anak ada 3 atau 4, sebagaimana ada di rumah. Mungkin ada punya saudara 2, 3, 4, ataupun 5 misalnya. Saudara 2, 3, 4, ataupun 5 misalnya. Maka itu namanya saudara satu nasab. Nah, orang tua kita ketika membesarkan kita, membiayai dan seterusnya, sampai kita segede ini, maka mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka lakukan. Maka semestinya kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan itu kewajiban. Nah, sekarang gimana dengan guru? Guru adalah orang tua kedua di sekolah dan dia sekaligus orang yang memberikan ilmu. Maka kewajiban seorang pelajar kepada gurunya itu mirip dengan kewajiban kepada orang tuanya. Oleh karena itu, kalau kepada orang tua kita mendoakan, maka juga kepada guru-gurunya. Tentunya tak ada mantan orang tua, maka juga tak ada mantan guru. Oleh karena itu, ada sekalian, di antara sejumlah hal yang kadang kita lupa, pertama bahwa sebagian orang ketika dia belajar, dia tidak punya tujuan sama sekali dalam belajarnya. Sehingga dengan itu dia menjadi malas atau dia menjadi orang yang tidak punya sama sekali target. Cobalah adik-adik target, misalnya sekarang di rumah, keadaan belajar dengan daring. Di rumah lebih banyak waktu daripada di sekolah, ya harusnya begitu. Maka manfaatkan, misalnya untuk ditarget menghafal Al-Quran atau menghafal hadis, atau mungkin kalau perlu belajar sebelum waktunya. Maksudnya, yang kelas 7, dia sudah belajar yang kelas 8. Yang kelas 8 sudah mempelajari pelajaran kelas 9 setelah dia menguasai dulu materi yang di kelas yang dia sekarang ada. Kalau dia kelas 7 semester 2 katakanlah, yang atau semester 1 yang kemarin, maka dia kuasai dulu materi-materi tadi, kemudian dia belajar semester 2. Gurunya belum mengajarkan, tapi dia sudah membacanya. Bukankah buku paket sudah ada? Bukankah di handphone sudah bisa kita buka pelajaran yang akan diajarkan semester besok? Jadi bukan, yang terjadi adalah sebaliknya. Sudah diajarkan, sudah juga diberikan bahan-bahannya, sama sekali tidak dibaca. Dan ini ibarat berperang, dia perang tanpa senjata. Maka jangan seperti orang yang dia menganggap kita seperti kapas yang terbang, katanya terserah angin mau dijatuhkan di mana. Seorang pelajar ketika waktunya misalnya PAS atau katakanlah PTS atau yang lain, sama sekali tidak ada persiapan. Sesungguhnya bagi pelajar, ujian adalah seperti orang yang perang. Maka dia mungkin zaman dulu, mungkin kita sering mendengar hari-hari ini mungkin yang sudah arba'inat, 40 tahunan. Mereka kalau mau ujian belajar semalaman sampai kadang tidak tidur. Sampai kadang mereka itu menghafal berapa titik dan komanya dalam bukunya. Hari ini jarang kita dapatkan. Zaman dulu masih ada orang yang belajar, dia jalan kaki karena dari kampungnya tidak ada kendaraan untuk sampai di sekolahnya. Hari ini di antara fenomena yang buruk adalah anak ini kalau nggak dikasih uang jajan dia pun tidak berangkat, atau misalnya tidak dibelikan sepeda motor dia pun tidak pergi. Jauh, sangat jauh bedanya. Dulu ada di zaman katakanlah sahabat, satu orang yang dia gendong ibunya dari Makkah ke Madinah. Dan dia gendong orang tuanya tadi tanpa dia mengeluh atau merasa berat. Atau seperti di zaman tabi'in, Uwais Al-Qarni, dia menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah untuk berhaji karena ibunya dalam keadaan dia dia lumpuh, kemudian juga seorang yang sangat tua, ya. Di samping dia lumpuh, dia buta, maka digendong. Dan dari Yaman, ya, Yaman ke Makkah itu sangat jauh, ya. Saya pernah coba, dan ya cukup kalau pakai bis itu 2 hari, ya 2 hari 3 malam, ya. Dia berjalan kaki dan itu juga terjadi, ya. Kemudian lihat juga misalnya kasus seperti dulu ada seorang, ya, sahabat, dia melihat ibunya tertidur di atas pelepah kurma. Fanamat faida tarakaha, ketika dia hendak meninggalkannya, tadzakar, dia ingat bahwasanya di lubang yang di dekat ibunya tidur baru saja ada kalajengking masuk. Akhirnya apa yang dia lakukan? Fadakhala yadi ilal jub. Saya masukkan tanganku ke dalam lubang tadi sampai kemudian disengat, kemudian kalajengkingnya keluar dan dia bunuh. Ternyata masih ada satu lagi, maka dimasukkan tangan satunya, kemudian keluarlah setelah menyengat tangannya dan dia bunuh juga. Baru kemudian dia pergi. Ketika ditanya, katanya kenapa melakukan demikian? Kata dia, saya cuman tidak ingin ibu saya yang disengat dan biarlah saya yang disengat, dan begitulah mereka. Sampai mereka tidak mendahului makan dengan orang tuanya. Kenapa?
Khasyitu idza akhadha hadha ta'am. Aku takut kalau aku mengambil makanan lebih dahulu, orang tuanya menyukai makanan tadi, keburu saya ambil, itu jadi dosa besar. Jadi mereka punya kebiasaan kalau makan dengan orang tuanya, diambilkan orang tuanya dulu makan, setelah itu sisanya baru mereka yang mengambil. Ini anak yang mengerti adab. Hari ini orang tua sangat sayang dengan anaknya. Dia tidak mengapa lapar, sementara anaknya kekenyangan. Dan ini orang tua sudah sangat baik. Bahkan banyak hari ini mahasiswa yang dia laki-laki, ada sekalian, laki-laki kalau sudah balik, orang tua tidak wajib ngasih nafkah. Dan ini juga perhatian buat anak-anak laki-laki siswa dan yang ada di sini. Kalau masih SMP mungkin ada yang belum balik. Kalau sudah balik laki-laki, orang tua tidak wajib ngasih nafkah. Cuman karena orang tua sangat baik kepada kita, kita masih dikasih nafkah sampai kuliah, sampai disediakan segalanya orang tua. Cuman kebangetan, si anak ini kurang ajar sama orang tuanya. Sampai ada kasus ketika wisuda seorang mahasiswa, dia malu mengatakan bahwa ini adalah ayah atau ini adalah ibunya. Maka ini akhlak yang tidak baik. Termasuk ada sekalian, kalau misalnya ditanya, apakah ini gurunya yang mengajar misalnya di sekolah ini, lalu ada di antara siswa yang mengatakan, itu bukan guru saya. Padahal dia gurunya. Walaupun dia mengajar hanya sepotong dari ilmu, hanya mengajarkan, katakanlah, hanya 2 hari, katakanlah sebagai guru pengganti dan yang lain, maka dia adalah gurunya dan tidak boleh disia-siakan. Oleh itu ada sekalian, bagaimana seorang menggapai surga dengan belajar, maka dia berusaha untuk senantiasa menjadikan belajar ini sebagai wasilah agar dia mendapatkan keridhaan orang tuanya. Maka dari itu saya cuma ingin mengingatkan, di rumah jadilah teladan. Jadi kalau misalnya orang tua kemudian dia bangga dengan anaknya, anak saya walaupun belajar di rumah tidak kalah dengan belajar di sekolah. Ada satu contoh yang bagus ya. Ada satu anak, dia di rumah dilaporkan orang tuanya, katanya, Ustadz, anak saya walaupun di rumah jam 3 dia bangun. Kemudian dia belajar. Kemudian sisa waktunya dia pakai untuk sholat. Boleh sholat, boleh belajar dulu, murajaah. Kemudian dia mencatat dari apa yang dia dapat walaupun dari daring, apa yang dia dapat dari gurunya. Kemudian dia pun lakukan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Jadi sholat 5 waktu di rumah tidak ditinggal. Bahkan dia lebih rajin dengan sholat-sholat sunnah. Kalau dulu ketika semester kemarin katakanlah masih aktif ke sekolahan, dia tidak sempat untuk misalnya baca Quran lebih banyak, maka sekarang lebih banyak baca Quran. Kemudian dia pun bisa membagi waktu dan dia bisa bantu sekaligus orang tuanya. Orang tuanya dagang kebetulan, maka dia di rumahnya ada warungnya, dia pun bantu dan dia bisa lakukan dan dia bisa membagi waktunya. Itu contoh yang paling baik. Jadi bukan cerita yang kedua. Ada orang tua yang melaporkan, katanya, Ustadz, saya minta ampun anak saya, katanya. Daripada begini lebih baik disantrenkan saja. Apa yang terjadi? Setelah dia belajar pakai daring, handphonenya yang dilihat gambar-gambar yang tidak beres. Ya. Kemudian yang kedua, di rumah, disetel, dinyalakan handphonenya ketika gurunya ngajar, lalu dia tinggal. Lalu dia main dengan teman-temannya atau tadi ya, handphonenya nyala, sambil nyala, karena gurunya tidak tahu karena pakai daring. Kecuali kalau mungkin pakai Zoom, ya kan? Tapi kalau hanya sebatas voice note dan yang lain, maka dia kemudian dengan teman-temannya yang ngobrol lewat handphone tadi, dan ini adalah satu kejelekannya. Atau cerita yang lain, bahwa ternyata apa yang dilakukan anak ini, dia menghindar sama sekali tidak ikut. Dia beralasan, maaf saya sakit, padahal tidak sakit. Atau seorang anak dia beralasan, saya handphonenya mati, padahal tidak mati. Atau bahkan katanya handphonenya dibawa oleh ayahnya atau ibunya, padahal handphonenya ada. Dan begitulah banyak lagi cerita-cerita yang aslinya itu adalah satu kejelekan. Jangan sampai terjadi pada kita, maka jadikan handphone yang di tangan kita ini sebagai barang yang menjadikan penyebab kita dimasukkan ke dalam surga. Ada satu nasihat yang bagus ya. Katanya, "Ma makna syukur?" Apa makna syukur? Syukur maknanya adalah melakukan yang terbaik dari apa yang kita syukuri. Kalau seorang dapat mobil misalnya, dia punya mobil, saya berharap ada sekalian satu saat memilikinya. Nah, mobil ini kemudian apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk menjadikan mobil ini mendapatkan pahala sebanyak mungkin dari Allah. Pertama misalnya seseorang, apa yang menghalangi dia mendengarkan misalnya tausiah atau bacaan Quran ketika di mobil daripada seorang menyetelkan musik. Atau misalnya seseorang
di handphonenya, bukankah ada aplikasi-aplikasi yang bagus? Di situ ada banyak doa-doa, di situ ada bacaan Quran, ada bacaan hadis. Bahkan banyak beberapa acara di YouTube yang baik-baik ya. Dan ketika kita lewat gambar-gambar yang tidak baik, kita bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, dilewat begitu. Dan ini yang terbaik. Cuma memang betul, tidak semua yang diucapkan mudah diamalkan. Begitu juga seorang untuk mendapatkan surga banyak godaannya. Itu ada sekalian, saya ingin mengingatkan diri saya dan adik-adik semua, jangan pernah seseorang di antara kita kemudian kita menganggap bahwa saya sudah sangat baik sehingga akhirnya kita layak dimasukkan surga, tapi yakinilah kita adalah orang yang ingin selalu baik dan semoga Allah memudahkan kita mendapatkan surga. Itu yang seharusnya. Dan juga poin kedua sebagai kesimpulan bahwa setiap kita, apapun yang kita dapatkan hari ini, jangan pernah puas. Sesungguhnya kata Imam Ahmad, seorang akan puas kalau nanti dia sudah dimasukkan ke dalam surganya. Jadi kalau hari ini terus berbuat kebaikannya, mumpung masih muda ada sekalian, masih banyak waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan di waktu mendatang. Ibaratnya adik-adik yang di SMP ini, kalau dalam matahari sekarang baru jam 9 pagi. Sementara orang-orang tua, para guru dan yang lain, mungkin dia udah asar atau sebagian sampai di waktu zuhur atau mungkin sebagiannya sudah jam 5 sore. Entah kapan Allah Ta'ala akan mencabutnya. Karena Nabi mengingatkan kalau seorang sudah beruban, berarti dia sudah diingatkan tidak lama lagi malaikat akan mendekatinya. Sementara adik-adik sekalian masih panjang waktunya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Walaupun kata Imam Syafi'i, isma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun fa fil ilmi yujru al fata wal musin ala damananta wa hadha hadalta wa hadha anta wa hadha lam tu'in. Beliau mengatakan ada yang diambil oleh Allah di masa muda. Artinya di saat dia masih muda Allah cabut nyawanya. Dulu ada seorang siswa baru kelas 2 atau kelas 8. Apa yang terjadi? Dia berharap dia ingin naik di kelas 9. Tetapi Allah menakdirkan lain. Allah mencabut nyawanya di semester kedua. Dan begitulah Allah takdirkan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebaikan. Dulu ada satu juga yang dia bercita-cita, saya nanti ingin ini dan itu. Tapi Allah menakdirkan lain. Ternyata Allah cabut nyawanya di usia yang masih muda. Dan begitulah kehendak Allah. Di antara kita yang dipanjangkan umurnya, di antara kita ada yang dipendekkan umurnya. Selagi masih ada, maka lakukan yang terbaik. Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusr." Sesungguhnya demi waktu, ya, manusia dalam keadaan rugi, dikecualikan 4 golongan ya. Pertama adalah alladzina amanu, orang yang beriman dan kita insya Allah mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Kedua, wa amilus salihat, orang yang beramal saleh. Belajar adalah amalan saleh. Mengajar juga adalah amalan saleh. Saya dan juga guru-guru yang lain dan semua para pengajar berusaha mengikhlaskan dalam mengajar. Bukan karena terpaksa. Bukan juga karena seseorang tugas dia. Tidak. Ini semata-mata karena Allah perintahkan. Mestinya adik-adik sekalian juga sama. Maka dari itu, dulu ada satu kasus, satu orang dari itu, dulu ada satu kasus, satu orang muridnya dia bertanya, katanya limada, katanya kenapa saya ketika diajar si fulan dan diajar si fulan yang lain, kenapa saya beda perasaannya? Itu terkait dengan keikhlasan orang yang mengajar dan keikhlasan orang yang diajar. Kalau modelnya yang mengajar tidak ikhlas, yang diajar tidak ikhlas, maka tidak ada keberkahan di situ. Yang ada hanyalah angka-angka yang dituliskan, tapi tidak akan didapatkan manfaat darinya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kalau misalnya seseorang, katakanlah dia mulai belajar, maka dimulainya belajar itu artinya dia memulai satu kebaikan. Tadi di awal sudah kita sebutkan bahwa belajar itu adalah cara yang paling dekat dengan surga. Maka dari itu pegang yang ini, apa yang disampaikan tadi, sehingga tidak akan pernah seorang dalam keadaan malas mempelajarinya dan dia menjadi orang yang bersemangat. Berlombalah untuk mencari nilai sebaik mungkin kalau itu menjadikan orang tua ridha. Dalam satu kutip kecil berjudul Birrul Walidain, katanya kullu wasilatin yasilu ila ridha walidain fa hukmuha wajibun lil banat aw lil aulad. Semua sebab yang menyebabkan orang tua ridha, maka bagi anak wajib untuk mencarinya. Misalnya, kalau orang tua ridha dan senang, nilai kita itu bagus, maka mencari nilai bagi anak hukumnya wajib.
dan itu berpahala. Jadi kalau dia belajar semalaman atau menulis dengan rapi, mengerjakan semua tugas, itu seluruhnya berpahala. Kebalikannya, kalau semua yang menjadikan orang tua sedih atau dia tidak rela, maka bagi anak hukumnya kabair, dosa besar. Misalnya seseorang tidak dia sengaja tidak belajar, nilainya jadi jelek, lalu tidak naik kelas, maka orang tua jadi malu, maka ini perbuatan dosa besar bagi si anak. Dan ini jarang disadari oleh sebagian kita sekalian, maka sadarilah adik-adik sekalian, dari sekarang niatkan belajar dalam rangka mencari keridhaan orang tua, sementara Allah Ta'ala berfirman, ridallah firidal walidain, keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua. Baik, sebagai penutup sekali, saya ingin menyampaikan sebuah cerita kasus yang terjadi di Saudi. Semoga ini menjadi manfaat buat kita semua. Saya dengar cerita ini langsung dan saya ketemu orangnya di Masjid Nabawi ya tahun 2014 atau 13, saya lupa, udah agak lama. Ya di bulan puasa di tanggal 17 Ramadan malam hari di Masjid Nabawi. Kemudian saya ceritakan kepada adik sekalian, mungkin ada manfaatnya karena terkait dengan apa yang terjadi pada bahasan kita. Jadi ceritanya saya hilang sandal, saya lupa naruh sandal di mana? Di loker nomor berapa di Masjid Nabawi. Setelah sholat tarawih. Sholat tarawih di Masjid Nabawi sampai jam 2 malam ya, waktu itu ya. Jadi dari jam 8 ya di 10 hari yang terakhir, bahkan sebelumnya ada tadi ya sampai 33 rakaat ya, dan selesai jam 3 seperempat kira-kira. Di Mekah juga demikian. Nah, ringkat cerita, saya lupa naruh di loker berapa. Kemudian saya tidak mungkin mencari sandal jepit milik orang walaupun harganya cuma 10.000 waktu itu. Saya beli di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, akhirnya mesti ada hikmah. Saya cuma istighfar saja. Mungkin ada hikmah. Akhirnya saya ketemu dengan dia, orang yang dimaksud. Nama dia adalah Abdullah bin Ni'mah. Nanti silakan adik-adik kalau sempat atau pas kosong tidak ada pelajaran, ditulis Abdullah bin Ni'mah, nanti ada video gambar orangnya. Orang ini, Abdullah bin Ni'mah ini, saya bertemu dia dan dia di atas kursi roda, lalu saya bilang kepada dia, Assalamualaikum, dia mengatakan Waalaikumsalam, katanya, Anta Indonesi? Nah, mana Indonesi? Katanya, min aina ta'rif ismi? Dari mana kamu tahu nama saya? Lalu saya bilang, A'rifuka miraran ra'aitu bil internet. Saya sering melihat Anda di internet. Kemudian kemudian dia di belakangnya yang ngantarnya, yang dorong kursi rodanya orang Indonesia, orang Cirebon. Jadi ini kan cerita karena saya ketemu, kemudian kita sholat, dia pun sholat. Selesai kita ngobrol lagi. Kemudian lau itu, saya bilang kalau engkau mengizinkan, saya ingin bertanya beberapa hal. Kata dia, tafadhal. Dan kemudian dia mengatakan, saya bertanya, apa mada turid badal an? Lalu dia mengatakan, uridu salatah. Jadi sedikit ada sekalian saya ceritakan. Orang ini, Abdullah bin Ni'mah ini, dulunya di SMA, bukan SMP, SMA, kelas 2. Kemudian di SMA kelas 2, dia pulang ke rumahnya, dia masih sehat, tidak lumpuh, artinya sehat. Kemudian dia pulang ke rumahnya, di kantongnya ada korek apinya. Begitu ceritanya. Bapaknya nanya kepada dia, hal hadza, katanya, laka, ini punya kamu bukan? Kata si Abdullah ini, bohong satu kali dan ini dosa. Bohong pada orang tua, dosa besar. Bohong pada guru, dosa besar. Kalau seorang mau ke kamar mandi, izin kamar mandi, sudah kamar mandi, jangan ke kantin. Kalau seseorang terlambat, maaf kesiangan, jangan bilang terlambatnya karena mobil atau kendaraannya macet. Ini dosa. Dan kaidah, kalau kita bohong, maka tidak bisa ditutup kecuali bohong yang kedua. Maka bapaknya nanya, hal anta tudakhin, apakah kamu merokok? SMA kelas 2. Di Arab atau di Saudi, merokok itu aib. Bahkan sebagian mereka mengatakan haram. Maka dari itu, adik-adik pun saya berharap jangan ada yang merokok, apalagi di SMP, merusak diri. Adapun kalau misalnya kita lihat orang lain di jalan merokok, itu biar aja urusan mereka, tapi kalau bisa kita jangan. Nah, kata anak ini, Abdullah, wallahi ma udakhin. Dia bersumpah, demi Allah, saya tidak merokok. Padahal dia merokok. Akhirnya bapaknya mendoakan, katanya, la'allallah an yaqta'a unuqaka in kunta kadhiba. Semoga Allah mematahkan lehermu kalau kamu berbohong. Akhirnya besoknya anak ini renang, kebetulan jadwal renang,
Kemudian ketika loncat dari papan luncur di kolam renang tadi, jatuhlah lehernya di kolam yang pendek, yang setengah meter, akhirnya dia patah dan dimasukkan di rumah sakit, 3 rumah sakit besar, habis sampai 2 miliar real Saudi kelihatannya, sangat banyak uangnya, dan dia di rumah sakit selama 2 tahun, dan dinyatakan bahwa dia lumpuh seumur hidup sampai hari ini. Orangnya ada, bisa ditelepon, dan bisa ditemui, rumahnya tidak jauh dari Bandara Jeddah, kalau kita turun bisa langsung naik taksi dan ketemu di rumahnya, dan orangnya sudah 30 tahunan lumpuh hari ini. Jadi usianya hari ini sudah 40 sekian tahun. Nah, waktu saya tanya, Mada turidul an? Apa yang kau inginkan sekarang? Dia bilang, uridu salata. Saya cuma ingin 3 hal. Awalan uridu an aqliba mushaf al-Quran biyadil yumna. Saya ingin membuka lembaran Quran dengan tangan kanan. Karena sudah 30 tahun, tangan saya lumpuh. Jadi ini nasihat buat kita, kalau adik-adik masih bisa menggerakkan tangan, bukalah lembaran-lembaran bermanfaat di rumah. Lembaran Quran, lembaran hadis, buku-buku yang kita punya, buku paket dibuka, jangan ditutup. Buku-buku yang ada jangan disimpan di bupet, teman dibuka, dibuka. Dan saya suka murid-murid yang bukunya lecek gara-gara dibaca ya. Ataupun bukunya itu sampai robek-robek karena dibaca. Bukan dirobek-robek ya, karena dibaca atau dihafalkan. Nah, kemudian yang kedua kata dia, uridu an aqbila yada abi wa ummi. Saya sangat rindu ingin mencium tangan kedua orang tua saya karena sudah 30 tahun dia tidak pernah mencium kedua tangannya. Kata dia, al-an katanya, kalau saya ingin mencium orang tua saya tangannya, orang tuanya itu yang mendekatkan tangannya ke dia dan dia baru cium. Karena dia tidak bisa gerakan badannya kecuali leher ke atas saja. Dan yang ketiga kata dia, uridu an asjuda bisab'i a'dha'il jasadi. Saya ingin sujud dengan 7 anggota badan. Seperti yang kamu lihat, saya nggak bisa sujud katanya. Maka dari itu, selagi kita masih normal, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, manfaatkan untuk kebaikan, jangan sampai ada tangan katanya. Maka dari itu, selagi kita masih normal, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, manfaatkan untuk kebaikan, jangan sampai ada tangan seorang anak yang menempeleng orang tuanya, atau tangan dia menempeleng untuk adiknya, apalagi kepada gurunya, sebagaimana dulu ada kasus gurunya ditampar oleh muridnya atau dilempar dan yang lain, dan ini perbuatan yang sangat haram. Baik, kemudian saya cuma bilang, uridu nasihat minkum. Kalau gitu berikan nasihat Anda kepada saya. Lalu dia bilang, ansahtuka, saya menasihatkan, ya katanya, uskurullah, bersyukurlah kepada Allah, jangan seperti saya baru sadar setelah semuanya terjadi. Baik, oleh karena itu, hikmah pelajaran atau hikmah dari apa yang tadi disebutkan ini, pertama, bahwa bohong tidak boleh. Ya. Jadi adik-adik sekalian, jangan pernah bohong. Di rumah kepada orang tua nggak boleh bohong, di sekolah apalagi. Artinya bohong sekali harus ditutup dengan kebohongan yang lain. Dan dosanya ini berantai. Maka jangan sampai ada di antara siswa di sini yang biasa bohong. Nah, ini perbuatan yang haram. Yang kedua, doakan ya. Doa itu usahakan yang baik-baik, dan ini juga khususnya kepada para guru, usahakan doakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Kalau ada yang nakal, misalnya tanda petik nakal di kelas, doakan yang baik-baik, mudah-mudahan kamu bisa menjadi dokter misalnya. Atau dia orang yang nakal banget atau tidak mengerjakan PR dan yang lain, doakan semoga bisa dimudahkan haji dan umroh dan sejenisnya. Doa-doa yang baik. Insya Allah itu akan menjadikan satu tasjid, dorongannya. Kemudian yang ketiga, kisah ini menunjukkan bahwa doa orang tua makbul, dan ini juga sama, doa guru juga makbul. Oleh karena itu jangan sampai terjadi doa-doa yang buruk. Lalu yang keempat, nah ini masalah tadi ya, kebiasaan buruk. Termasuk di antara kebiasaan buruk adalah merokok, apalagi dia masih SMP, apalagi dia bergerombol ya dengan teman-temannya, apalagi dia mentato tubuhnya dan sejenisnya. Usahakan ini jangan dilakukan, dan kita bersabar, mudah-mudahan ketaatan kita di dunia mendapatkan balasan dengan surganya. Dan sebagai penutup sekalian, belajar itu sesungguhnya nikmat. Jadi sekalian, belajar itu sesungguhnya nikmat. Jadi tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak belajar. Oleh karena itu, rasakan oleh sekalian, kalau dianggap bahwa belajar adalah nikmat, maka seorang pelajar akan kehilangan ketika gurunya tidak mengajar. Begitu juga seorang pelajar, dia akan menyesal ketika tidak hadir di kelas atau
hadir di kelas daring misalnya. Atau seorang pelajar, dia akan sangat merasa rugi ketika ada uzur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, manfaatkan waktu sebaik mungkin, jadikan adik-adik dengan sekolah ini sebagai sebab semua kita dimasukkan ke dalam surga, dan jangan sekali-kali kita lakukan apa yang menjadi perangkap dari syaitan. Salah satunya apa? Rasa malas dan kemudian berbuat hal yang tidak bermanfaat atau menjauh dari majelis-majelis ilmu termasuk yang di sekolah. Sekolah adalah tempat terbaik setelah tentu masjid, dan rumah kita juga sama. Hari ini kalau kita belajar di rumah, maka itu adalah tempat belajar selain di sekolah. Maka jadikan setiap kita selalu berbuat kebaikan dan carilah keridhaan orang tua. Dan ini yang mungkin bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Salam buat keluarga di rumah, dan selamat belajar, dan juga selamat beramal baik dan beramal saleh. Jadikan waktu-waktu kita waktu-waktu yang emas untuk kita harapkan balasan kelak di surganya, dan semoga kita dipertemukan Allah di Jannatun Naim. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, dan salam buat keluarga, dan kita